Dunia saat ini sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Ya, kalian pasti tahu apa itu pandemi COVID-19. Kehidupan kita menjadi aspek utama yang terdampak dengan adanya pandemi ini, di mana kita tidak dapat berkumpul dengan teman, dengan keluarga besar, dan juga hampir seluruh aktivitas kita dilakukan secara online. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19, per hari ini kasus kematian bertambah 1.747 jiwa. Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 100.636 jiwa. Sementara kasus harian positif COVID-19 bertambah 35.867 kasus. Kini total kasus positif mencapai 3.532.567 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.251 orang sehingga total pasien sembuh saat ini mencapai 2.907.920 orang. Salah satu aspek utama lainnya yang paling terdampak tentunya adalah pendidikan, di mana pendidikan saat ini harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang juga turut mengakibatkan pembelajaran kini dilakukan secara online atau daring, dan komunikasi juga dilakukan dari jarak jauh. Nah, tahukah kalian bahwa komunikasi yang dilakukan dari jarak jauh juga turut memanfaatkan gelombang radio. Gelombang radio ini dapat kita temukan pada televisi, radio, dan beberapa alat komunikasi lainnya. Cara kerjanya adalah gelombang radio ini akan dipancarkan oleh antena pemancar dan diterima oleh antena penerima. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang radio. Gelombang radio adalah aliran gelombang yang memiliki frekuensi yang cukup luas yang dihasilkan dari rangkaian osilator yang terdapat pada alat elektronika. Selain itu, gelombang radio juga bisa diartikan sebagai radiasi elektromagnetik yang tidak dapat terlihat. Media yang digunakan untuk mengirim gelombang radio disebut antena. Nantinya gelombang radio tersebut akan berubah oleh pesawat radio menjadi sarana yang mampu membawa informasi atau siaran. Manfaat utama dari gelombang radio adalah untuk mengirimkan berbagai pesan yang berisi informasi dalam bentuk sinyal. Manfaat yang beragam ini membuat radio sering dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja alat elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, alat elektronik memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang, seperti radio, ponsel, walkie-talkie, radar, dan lain-lain. Inilah beberapa jenis gelombang radio dan kegunaannya. Sekian dan terima kasih. Kemudian, melalui surat yang telah diedarkan oleh Kemendikbud yang menyatakan bahwa para peserta didik juga harus melakukan pembelajaran secara online atau daring dari rumah karena adanya pandemi ini. Dan dari data yang telah kita dapatkan, jumlah sekolah di Indonesia terdapat sekitar 646.200 sekolah per tahun 2020 mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan sebelum adanya pandemi, tentu seluruh sekolah tersebut melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun setelah adanya pandemi, tercatat sebesar 97,6% sekolah tersebut melakukan pembelajaran secara daring atau dari rumah. Dan hanya menyisakan sekitar 2,4% sekolah saja yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Karena situasi dan kondisi yang semakin gawat, kita sebagai para peserta didik juga harus mau tidak mau menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang baru. Karena bagaimanapun juga hampir seluruh sekolah di Indonesia mengalami hal yang sama akibat pandemi COVID-19. Setiap sekolah juga melakukan pengenalan terhadap metode pembelajaran yang baru agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan para siswa tetap dapat mendapatkan pembelajaran.
Hai semua, setelah tadi Ronald menjelaskan tentang pandemi COVID-19, saat ini saya akan menjelaskan tentang Stelma Learning. Stelma Learning itulah sebutan bagi program kami di Stella Maris. Stelma Learning adalah program yang mewajibkan siswanya untuk berkarya, menghasilkan suatu produk, bisa berupa produk vlog yang kalian tonton saat ini, iklan masyarakat, games, majalah digital, komik, film pendek, hingga animasi. Namun, bisakah para peserta didik menyesuaikan terhadap sistem baru ini? Tentu tidak. Enggak bercanda. Pasti bisa. Inilah buktinya. Meski pandemi melanda, bukan suatu halangan bagi kita. Seperti yang dikatakan saudara Jeremy Pauline, sekolah merupakan sarana yang berbentuk lembaga yang membantu para siswa untuk menemukan skill dalam diri mereka. Karena menurut saya, jadi objektif terakhir dari sekolah itu mendapatkan skill dan pengetahuan itu kan. Dan itu, sekolah itu salah satu jalan. Dan banyak jalan yang bisa ditempuh gitu. Tanpa melalui sekolah. Sekolah itu ya lembaga resmi gitu ya kan. Intinya belajar bisa dari mana-mana. Belajar bisa dari mana-mana. Skill. Sekolah itu salah satu jalan untuk bisa mendapatkan skill itu. Iya. Untuk menambah skill tersebut. Kalian mungkin juga tidak menyadari, tetapi sesungguhnya melalui Stelma Learning, Stelma juga berusaha untuk membantu para siswa-siswinya untuk memiliki kepribadian yang lebih tangguh, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas, walau di situasi yang lebih sulit. Segala sesuatu hal baru pasti akan sulit di awal, tapi percayalah, seiring dengan berjalannya waktu juga akan semakin mudah dan mulai terbiasa untuk melakukan hal itu. Jadi, mau bagaimanapun sistem pendidikannya, pasti bertujuan untuk menguntungkan para siswa-siswinya. Bisa menjadi kepribadian yang lebih tangguh, dan tetap berinovatif terlepas dari semua kesulitan itu. Nah, sekarang kami akan membagikan tips dan trik kepada teman-teman sekalian sehingga teman-teman bisa menyelesaikan produknya dengan cepat. Tidak hanya cepat, produk tersebut pula dapat menarik dan tentunya bagus. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tips dan triknya. Oke. Tips yang pertama adalah memanajemen waktu. Waktu tentunya terus berputar teman-teman, seperti pada video yang telah ditayangkan. Namun tenang, itu semua bisa diatur. Dengan manajemen waktu, kita bisa memprioritaskan sesuatu. Misalnya, jam 6 sampai jam 7, cukup 1 jam untuk setiap harinya. Kita dan teman-teman kita, misalnya hari pertama, membahas tentang judul. Hari kedua, membahas tentang struktur kerangka dan sebagainya. Hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, hingga karya produk kita selesai. Sabar, terkait tentang waktu ada juga beberapa hal penting lainnya. Misalnya, kesempurnaan itu memang sangat dicari. Ketika kita ingin membuat suatu produk, kita ingin produk kita sempurna, hasilnya luar biasa. Tapi teman-teman, jangan sampai kesempurnaan itu malah menghambat kita. Kita terus mencoba membuat yang sempurna, dan pada akhirnya kesempurnaan itu tidak pernah jadi. Sehingga banyak waktu sekali yang terbuang percuma kan? Dan saran dari kami, tips dari kami, buatlah sesuatu yang sederhana teman-teman. Karena sesuatu yang sederhana itu belum tentu buruk. Oke, kita langsung lanjut ke tips yang kedua teman-teman. Let's go. Tips yang kedua adalah dengan membaca berbagai literatur. Tentunya teman-teman telah melihat berbagai teks yang kami tampilkan. Apa sih pentingnya bagi kita membaca teks-teks tersebut? Tentunya penting dong teman-teman. Bukan hanya teks-teks tersebut yang kami tampilkan tadi, tapi berbagai teks, pokoknya teks apa saja yang teman-teman baca, tentunya teman-teman akan memperoleh informasi. Dan informasi-informasi tersebut sangat penting, dan teman-teman bisa menggunakan informasi tersebut untuk produk-produk yang akan teman-teman buat. Gitu kan? Misalnya teks pertama, teks editorial yang kami tampilkan yang membahas tentang hukum yang tumpul ke bawah. Sabar.
Salah dong teman-teman, hukum gak mungkin tumpul ke bawah, hukum itu tumpul ke atas. Kenapa? Karena hanya orang-orang begini yang dapat menumpulkan hukum. Oke, jangan bahas itu teman-teman. Kita kembali ke pentingnya tips kedua ini. Itu tadi pentingnya tadi kan kita bisa memperoleh informasi dengan membaca. Misalnya teks editorial ini kita bisa memperoleh informasi terkait pandangan penulis terkait kenapa sampai hukum itu tumpul ke atas dan runcing bawah. Oke, penulis itu mengambil pendasaran pada pasal 28D teman-teman, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum. Tapi dalam praktiknya itu tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan. Atau teman-teman juga bisa membaca teks-teks lain seperti teks kedua yang kami tampilkan tadi itu, pembuatan es putar. Teman-teman bisa melihat di langkah-langkahnya ada penaburan garam kepada es batu. Apa sih pengaruh garam terhadap es batu tersebut? Nah, itu tujuan teman-teman membaca supaya teman-teman tahu apa pengaruh garam terhadap es batu dan kenapa sampai susu yang ditaruh itu bisa membeku sehingga dinamakan es putar kan. Atau teks ketiga yang kami tampilkan tadi, kerajinan tangan dari produk-produk bahan limbah. Teman-teman bisa membaca apa saja, setidaknya teman-teman memperoleh informasi kan. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Tips yang ketiga adalah bekerja dengan sungguh. Mengapa kita perlu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas temporer kita? Tentu dong teman-teman, karena jika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan yang kita rasakan akan terasa sangat cepat. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa mencoba sendiri, bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke lah, tidak usah bahas ini lebih lama, kita lanjut ke tips selanjutnya. Tips yang keempat adalah kita sebagai satu tim harus bisa bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentunya tidak semua dari kita bisa mengerjakan tugas kelompok secara langsung atau istilahnya tatap muka, karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan. Ada yang berada di tempat A, ada yang berada di tempat B, pokoknya kita semua dari jauh. Dan pastinya jika berbicara tentang kerja kelompok, pasti ada juga perbedaan pendapat. Kita harus bisa menghargai pendapat sesama, itu yang paling penting di saat ini. Karena jika terjadi perbedaan pendapat dan kita tidak menghargainya, maka tidak akan ada kesatuan dalam kelompok tersebut. Oke, istilahnya begini, jika dari hal-hal kecil seperti ini, seperti dalam kelompok kecil kita sudah tidak bisa menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita mau ke hal-hal yang lebih besar, ke negara Indonesia. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya. Tips yang kelima adalah mendengarkan bapak atau ibu guru yang merupakan pembimbing kita. Kita perlu mendengarkan bapak atau ibu guru kita, karena tentunya apa yang mereka sampaikan pasti akan bermanfaat bagi kita. Setidaknya yang mereka sampaikan itu dapat mempermudah pekerjaan kita. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang keenam adalah kita harus bekerja dengan penuh kebahagiaan. Sesuatu akan terasa cepat jika kita merasa bahagia. Begitu pula dengan pekerjaan. Jika kita mengerjakan tugas produk kita dengan hati yang gembira, bahagia, maka tugas tersebut akan terasa cepat. Yesus saja mengajarkan kepada kita, yakni sabda bahagia, bagaimana kita harus berbahagia walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang terakhir adalah menghibur diri sendiri. Ada banyak sekali cara untuk menghibur diri sendiri. Misalnya menonton pertandingan sepak bola antara Barcelona dengan Real Madrid. Kita bisa melihat taktik-taktik yang digunakan oleh Barcelona sehingga Real Madrid bisa kalah. Yep, but not finished yet. Now Messi. Drifting, driving. David Villa. 3-0. Game over. Another typical Barcelona goal. Another typical Barcelona performance. But the team they're ripping apart tonight are Real Madrid. Kita juga bisa menonton pertunjukan musik kontemporer. Karena alunan musik kontemporer itu bisa menundukkan hati kita.
Kadang juga kalau kita sedang stres mengerjakan sesuatu, kita bisa makan-makan cemilan. Setidaknya tugas tersebut tidak menghambat proses pertumbuhan kita. Kita juga harus bertumbuh tetap kan? Oke, sekian dari kami. Sukses selalu. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada pantun nih buat kalian. Jalan ke Indonesia mencari superstar. Taunya ketemu Cak Lontong. Teman-teman, tahu gak apa yang paling manis? Ya Ya, R2C R2C dong.